Oke, teman-teman, kali ini saya mau bahas basic linear ya. Biasanya nih umumnya dipakai oleh drummer-drummer gospel ya. Saya ngikutin settingan drumnya karena settingan drumnya ini gospel. Biasanya ini simbolnya kemiringannya nih sekitar 3 derajat lah ya, 3 derajat sampai 5 derajat. Enggak penting sih sebenarnya ya. Oke, langsung aja ya. Jadi linear itu maksudnya begini. Not seper-16 itu kan gini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Nah, not seper-16 itu dibagi di tangan dan di kaki. Misalnya gini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 gitu, kira-kira begitu ya. Nah, yang paling basic itu linearnya gitu gampangnya ya. Terus kalau mau dibagi ke kanan, ini sebenarnya yang penting dapatin basicnya ini dulu. Nanti waktu feel-nya tinggal ngikutin tangannya ya. Saya ulang pelan-pelan ya. Gitu. Pelan, agak kecepat ya. Jadi ada kalau udah hafal ininya, pembagiannya kaki dengan tangan itu lebih enak. Ulang ya, di bagian sini ya biar lebih gampang ya. Jadi gini, ini kaki ya. Lagi ya. Biasanya kalau misalnya sudah hafal di bagian tangan dengan kaki, itu mau ke mana aja bisa, tinggal diubah aja. Misalnya jadi misalnya ada splash atau ada apa gitu, kobel itu bisa dibuat juga. Yang penting hafal posisi tangannya aja. Misalnya kayak tadi kan awalnya nih ya. Jadi ada yang dibalik posisi tangannya. Ada setelah tangan kiri, tangan kanan lagi gitu. Misalnya lagi ya, pelan-pelan ya. Ini pelan banget nih. Kanan. Tadi mulai dari kiri ya. Kanan lagi. Lagi ya, ulang ya. Oke, gini. Jadi posisi snare itu selalu di tangan kiri ya. Nanti pada prakteknya ini untuk yang feel-nya pastikan ini selalu di snare ya. Kalau enggak nanti kayak tadi nih, yang waktu tadi saya feel jadi kebalik, jadi bingung. Kecuali misalnya mungkin teman-teman sudah hafal banget ya. Oke, lagi ya. Oke.
itu nggak harus dari ketukan pertama, di ketukan ketiga pun bisa. Misalnya 1, 2, 3, 4, 2, 1, jadi dia diketukan ke berapa pun bisa. Yang penting tadi basic dari stickingnya harus benar dulu. Jadi itu gospel apa ya? Itu sebenarnya linear namanya ya. Tapi pada prakteknya drummer gospel banyak main yang linear itu. Jadi sebenarnya gini, gampangnya itu kalau kita udah ngerti not 16 ya, itu dipecah aja notasinya, dibagi, ada yang ke kaki, ada yang ke tangan. Misalnya lagi nih, nah kalau misalnya dia pembagiannya 2 di tangan, 2 di kaki, misalnya bisa juga, tapi ini biasanya yang dipakai oleh drummer rock gitu. Tapi kalau mau dipecah tadi misalnya harusnya kan begitu. Nah, kalau dibagi ke hi-hat atau ke splash mungkin jadinya bisa lebih gospel. Oke, jadi kira-kira begitu. Saya sebenarnya bukan drummer. Takutnya ada yang pikir saya drummer, bukan. Saya cuman bisa main drum sedikit dan ngerti sedikit notasi drum. Jadi ya ini sisa-sisa perjuangan saya dulu waktu masih latihan. Jadi sebenarnya kan ada yang bilang saya nggak punya drum di rumah, nggak bisa latihan, nggak harus punya drum. Saya juga nggak punya drum, tapi saya dulu biasanya latihannya di sini aja, sticking aja, atau ada yang pad gitu, yang kecil gitu. Jadi sebenarnya drum itu latihannya kan sticking doang tuh, sticking aja. Nah, kalau misalnya stickingnya udah paten, itu nanti di drum itu udah otomatis kok. Kayak masalah ini tadi, misalnya yang tadi linear itu kalau kalau kita misalnya sudah bisa imajinasikan, waktu di drum itu jauh lebih mudah sebenarnya. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman. Linear itu yang penting gini, diingat aja linear itu, bahwasanya linear itu perpaduan pembagian antara tangan kanan kiri dengan kaki. Nah, yang biasanya sih dia ada yang dibagi kaki kanan dan kaki kiri. Nah, gitu. Itu linear. Jadi kebetulan saya kurang mendalami bagian yang kaki kiri. Bisa juga kalau bagian ini doang. Cuman gitu aja. Tapi ini biasanya ada yang dibagi, misalnya 1/16 nih ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini misalnya tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan gitu. Jadi dibagi. Jadi semuanya begini. Oke. Ini kan 1/16 kalau dimainkan kan? Jadi misalnya, nah sebenarnya latihan linear itu yang dipecah tadi, yang 1/16 itu sebenarnya basic dari ostinato gitu ya. Ini sebuah istilah di dalam drum yang pembagian ini ya, pembagian tangan kiri, tangan kanan dan semuanya gitu. Itu namanya ostinato. Nanti teman-teman cari sendiri deh, banyak artikelnya tentang ostinato. Tapi yang memainkan itu jarang sekali. Tapi yang paling terkenal memainkan ostinato itu ada Terry Bozzio, terus ada Thomas Lang. Kalau di Indonesia sendiri ada Denny AJD, dan siapa lagi ya? Yang sekarang ini terkenal ini si
si ini nih, si Echa Sumantri ya, dia ada juga teknik ostinato itu, dan itu teknik yang menurut saya itu sulit banget di drum gitu. Jadi teman-teman, pesan saya sih, kalau teman-teman memang pengen jadi seorang drummer, harus ngerti teorinya ya, ngerti teori dan prakteknya. Jadi kalau teman-teman hanya bisa praktek, teorinya nggak bisa, nanti takutnya teman-teman nggak bisa berkembang dan cenderung memainkan hal yang salah begitu. Kalau misalnya teorinya benar, nanti istilahnya gini ya, dulu saya tuh main drum, dulu banget ya, masih saya SMP atau SMA, cuman bisa main, nggak ngerti teori. Gitu main drum, ya udah mentoknya cuman di sini aja. Tapi gitu saya ngerti teorinya, naik dikit-dikit, dan saya bisa menilai mana yang ngerti teori nih drummernya, mana yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya, oke, lu coba mainkan not 16, terus dipecah notasinya, misalnya 2 di kaki 2 di kanan. Nah gitu. Kalau misalnya kita ngomong kayak nggak ngerti teori, ya nggak bisa juga gitu. Jadi terus ada lagi, misalnya teman-teman nanti mau buat solo drum, misalnya buat solo drum ya, itu agak berantakan memang, karena udah lama nggak main saya. Jadi itu dibangun atas dibangun dengan pengertian teori yang baik. Misalnya begini, ada yang dimainkannya seper 16, ya kan? Ada lagi misalnya saya mainkan ya, ada yang seper 16, ada yang 6 tablet, ada yang seper 32 ya. Jadi lebih cepat lagi. Jadi dia kalau misalnya seper 16 itu biasanya kan orang kalau mau mengelabui ya, membuat orang jadi, wih apa yang dia mainkan, itu sebenarnya hanya di harga notasinya aja yang dibolak-balik. Ada yang 6 tablet, ada yang seper 32. Biasanya seper 32 itu apa ya, memang sulit untuk itu apa ya, karena terlalu cepat ya. Tapi intinya begini, kalau seper 16 itu note basicnya itu ada 4 notasi. Kalau misalnya ada lagi 6 tablet itu ada 6, seper 32 itu ada 8 notasinya. Jadi kelipatannya yang not seper 16 gitu, kira-kira kelipatan dari seper 16 ya, gitu aja ya. Ini sebenarnya saya lagi mempermalukan diri saya ya, karena mainnya agak berantakan, tapi teorinya saya ngerti. Kalau teman-teman tanya saya gimana nulisannya, bisa nulisin notasinya bisa gitu ya. Oke, jadi itu semangat latihan, sticking aja terus, meskipun di rumah nggak ada drum, stickingnya bisa dari single stroke, bisa double stroke. Saya sih biasanya stickingnya kalau dulu ya cuman single stroke aja, tapi yang saya mainkan itu misalnya not seper 16, tu agak patu gini aja terus sampai lebih cepat gitu, atau double stroke, atau main triplet. Kalau itu umum lah itu, tapi itu penting ya, karena nanti waktu misalnya kita lagi main itu akan menentukan feel yang akan kita mainkan. Itu secara otomatis kok, kita nggak perlu apa ya, nggak perlu bingung-bingung nanti feelnya apa ya. Sebenarnya itu udah otomatis. Misalnya kok, karena ya saya masih latihan sticking triplet
jadinya akan seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan baru lah ya masalah linear tadi. Kalau yang udah bisa linear yang seperti tadi tinggal dikembangkan aja, notasinya dibedah lagi. Nanti kapan-kapan kita bedah notasinya ya. Ini kan prakteknya, nanti teorinya nanti kalau sempat saya ketemu lagi dengan ini abang yang punya konten ini, saya coba jelaskan notasinya ya. Oke, bye bye.